Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Warga Desa Taunca, Kabupaten Poso menemukan puluhan butir amunisi aktif di kebun. Pertamina menjamin stok bahan bakar minyak aman selama Natal dan Tahun Baru di Palu. Puluhan peserta meramaikan karapan sapi yang berlangsung di Desa Lolu, Kabupaten Sigi. Sebanyak 100 peserta mengikuti karapan sapi yang berlangsung di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Senin sore. Menempati lintasan 2. Selain memperebutkan piala, pemenang lomba juga mendapatkan seekor sapi. Ratusan penonton memadati lapangan yang dijadikan arena karapan sapi atau masyarakat setempat menyebutnya Mosi Lumba Japi. Penonton bukan hanya kalangan orang tua dan dewasa, tapi juga anak-anak. Lintasan 3, Gadis Monika. Para peserta beradu keterampilan untuk menjadi yang tercepat. Apalagi lomba tersebut tidak hanya memperebutkan piala, tapi juga hadiah 1 ekor sapi bagi pemenang. Gadis Monika disusul bintang pengiriman. Silaturahmi seluruh pemilik sapi gerobak. Kemudian yang kedua, supaya peternak-peternak sapi ini ada sedikit untuk perkembangan harga jual ke depan, supaya pemerintah bisa memberikan sedikit sumbangsinya kepada kami untuk peternak-peternak sapi, supaya kami bisa mencari bibit sapi yang handal di karapan sapi ini. Peserta lomba karapan sapi ini tidak hanya berasal dari Kabupaten Sigi, tapi juga dari Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Bahkan ada peserta dari Sulawesi Barat. Karapan sapi ini tidak hanya sekadar olahraga dan hiburan masyarakat setempat, tapi sekaligus ajang promosi wisata dan budaya daerah. Lomba ini rutin diselenggarakan setiap tahun di sejumlah desa di Kabupaten Sigi. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Dalam era digital saat ini, berbagai jenis film dan konten visual mudah diakses melalui berbagai platform online. Beberapa di antaranya tak melalui proses penyensoran formal, namun sudah bisa ditonton oleh masyarakat secara luas. Kondisi ini menjadi kekhawatiran baru di tengah upaya menjaga nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Seiring perkembangan teknologi, arus konten di media sosial berjalan begitu cepat, hingga tak semua dapat terjangkau dalam regulasi penyensoran. Tak sedikit film atau serial luar negeri masuk ke Indonesia melalui platform streaming dengan standar penonton yang berbeda. Untuk menjawab tantangan itu, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia terus melakukan edukasi dan literasi hukum. Salah satunya melalui kegiatan di Kota Palu. Sasarannya adalah para sinias muda dan pegiat film, mahasiswa jurusan broadcasting hingga komunitas film. Mereka dibekali pemahaman bahwa setiap film atau iklan film wajib memiliki surat tanda lulus sensor sebelum ditayangkan ke publik. Ini yang sudah kami pada saat kan kami ada yang hasilnya untuk televisi, layar lebar dan jaringan teknologi informatika JTI. Nah di undang-undang ini tidak jelas JTI-nya berapa gitu. Tapi kami terus melakukan ini dengan pihak-pihak terkait dengan JTI, satu dengan Netflix, dengan Disney gitu, dan ada beberapa mereka yang sudah menyensorkan filmnya gitu. Itu yang sudah kami melakukan pendekatan secara ini gitu, dan pada saat kemarin anugerah pun kami menilai untuk jaringan teknologi informatika yang melakukan sensor mandiri gitu. Itu yang kami lakukan. Jadi kami tetap melakukan
melakukan pendekatan walaupun diundang, karena itu kan kewenangannya Komdiji, tapi kami juga berkoordinasi dengan Komdiji. LSF mengakui tantangan terbesar saat ini adalah mengawasi konten di jaringan teknologi informatika yang masih belum sepenuhnya jelas dalam payung hukum. Karena itu, LSF terus melakukan koordinasi dengan Kominfo dan platform digital seperti Netflix dan Disney untuk melaksanakan sensor mandiri. Selain edukasi, langkah konkret juga dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Rancangan revisi sudah masuk program legislasi nasional dan ditargetkan mulai dibahas tahun 2027. Revisi akan memuat penyesuaian dengan dunia digital, termasuk penyeragaman klasifikasi usia antara LSF dan KPI. Lewat Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, LSF mengajak masyarakat lebih cerdas dalam memilih tontonan sesuai usia dan nilai kearifan lokal. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Akan lebih seperti apa namanya? Etnis Tionghoa memiliki jejak sejarah di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Etnis tersebut memiliki kawasan tersendiri atau dikenal Kampung Pecinan. Keberadaan etnis Tionghoa di Palu diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19 dan masuk melalui jalur laut di Desa Wani, Kabupaten Donggala. Mereka bermukim di sebagian besar wilayah Palu Barat, seperti di Kelurahan Ujuna, Nunu, Bambaru, dan Kelurahan Baru. Untuk mengungkap sejarah tersebut, puluhan mahasiswa dan pegiat literasi yang tergabung dalam komunitas Jurnastoria melakukan kegiatan bertajuk menyusuri jejak masyarakat Tionghoa di Kota Palu. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Pahlawan sekaligus menghidupkan kembali kesadaran sejarah masyarakat terhadap keragaman budaya di Palu. Mereka memulai jalan-jalan di lokasi bekas sekolah Tionghoa Chunghua Shushao yang berdiri pada tahun 1921 dan tutup pada tahun 1965. Kita ingin memperkenalkan bahwa di Palu ini ada komunitas masyarakat Tionghoa yang punya jejak sejarah yang panjang juga. Dan kenapa kita laksanakan bertepatan dengan Hari Pahlawan? Karena kita ingin memperlihatkan bahwa komunitas Tionghoa juga punya andil dalam pembangunan daerah khususnya Kota Palu. Mereka punya jejak sejarah yang namanya sekolah Tionghoa yang tidak hanya menerima siswa Tionghoa tapi juga siswa dari masyarakat lokal, dan mereka juga bergerak di bidang ekonomi untuk memajukan sektor ekonomi di Palu. Bagaimana juga mereka memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonominya. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat etnis Tionghoa. Mereka menilai penelusuran tersebut cukup bermanfaat dalam mengetahui perkembangan etnik tersebut mulai dari tempat domisili, tempat sekolah, dan tempat ibadah. Motivasi untuk lebih mengenal, karena kan sudah lama tinggal di Palu tapi tidak mengetahui sejarah atau bahkan tidak mengetahui tempat-tempat itu. Jadi sebenarnya mengunjungi tempat-tempat seperti ini adalah membuat kita menambah wawasan dan mengajarkan kepada orang lain yang mungkin nanti bertanya atau masyarakat luas. Kalau misalnya ada yang mau tanya tentang sejarah, kita bisa jelaskan. Keberadaan etnis Tionghoa tersebut tidak hanya menjadi pelengkap dan bagian dari keberagaman budaya di Palu, tapi sekaligus banyak berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Ikram Boyaoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.
informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Sungguh puasi, tapi